Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok kurang semangat ya? Berpuasa ya? Harus semangat ini. Ini forum luar biasa, forum Rembuk Puro ya. Lagi ya. Tambah semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mantap nih, sudah semangat, tapi nggak kompak. Nah, kami doakan semoga yang menjawab salam diberikan kesehatan. Sing urusannya ruwet dimudahkan oleh Allah. Rezekine nyumber terus, ora tausat berlimpah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa mushollian ala rasulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, salam jumpa kembali di channel Aliansi Buruh Indonesia. Pada hari ini, hari Ahad 31 Maret 2024 bersama saya Adam Shelendra. Insya Allah kurang lebih sekitar 2 jam, nggak sampai ya, ini mau maghrib gitu. Ya, kita akan mendiskusikan hal yang menarik karena kita juga mengulas tema yang cukup hot, ya, yang hangat, yakni menatap masa depan buruh pasca pemilu. Implikasi KUHP baru bagi buruh dan umat bersama narasumber yang kompeten dan tentu saja dari sudut pandang perburuan. Inilah Rembuk Buruh Surabaya. Oke, aplaus dong semuanya. Oke. Baik, forumnya titipan santai gayeng ya, jadi tidak ada beban, tidak ada yang diancam gitu ya. Karena kita forumnya asik. Baik, rekan-rekan buruh sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT dan juga pemirsa ABI Online, Aliansi Buruh Indonesia secara online, berkenaan dengan perhelatan pemilu tahun 2024 ya. Ada yang nyoblos ya? Alhamdulillah. Ya, ini menarik gitu, nanti kita akan kupas ya. Ini sudah selesai ya, sudah selesai digelar ya. Artinya berbagai hiruk pikuk ya, entah 01, 02, 03 ya, karena 1, 2, 3 sayang semuanya begitu. Persaingan antar calon ini sudah mulai lambat laun, dia sudah mulai agak berkurang ya, namun sudah agak hangat juga ya ini isunya di MK. Kalau kita cermati bersama, berbagai macam janji kampanye termasuk gimmick telah disajikan ke tengah-tengah masyarakat, janji 1, janji 2 maupun janji-janji yang lainnya. Nah, di samping itu lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang melahirkan problem ini ya, nampaknya begitu. Dan rasa-rasanya juga begitu ya. Tadi sempat diskusi sebelum online begitu ya. Ini nampaknya ada beberapa problem-problem yang insya Allah akan kita kupas bersama. Nah, bagaimanakah ke depan masa depan buruh setelah pemilu 2024? Akankah ada nada perubahan ke arah positif atau negatif? Nah, ini kita akan coba diskusikan. Dan seberapa besar pengaruh KUHP baru ini terhadap buruh dan umat, dan bagaimana kita menghadapinya? Untuk itu kita akan membahasnya dengan narasumber yang kompeten ya, luar biasa ya. Kali ini kita berada ya di tengah-tengah forum yang luar biasa. Ini kita sapa dulu, ada Abah Sumali SHM Dewan Pakar SPSI. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong pemirsa. Oke. Baik, ini supaya tambah ram ya. Oke, bagaimana kabarnya Abah? Sehat ya Abah? Amin. Alhamdulillah ya. Ayo, ini sangat sensitif ya, itu ya. Tapi alhamdulillah beliau dari sisi usia sudah berapa Pak sekarang, Mbak? Baru berapa, Pak? Baru 64. Oke, baru 64 ya. Itu yang terlihat ya. Tapi semangatnya semangat 24, Pak ya. Wah. Ya, casing itu tidak jadi masalah begitu ya. Yang penting apa? Uang masuk rekening gitu ya. Begitu, ini dari Abah Sumali. Baik, yang kedua ini Bung Nurudin Hidayat dari FS Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bung? Sehat? Ya, dibikin sehat saja. Oh iya. Karena beliau itu pakai jas hitam tuh, dalamnya putih, nampaknya ada kegelapan yang diselimuti dengan kecerahan atau bagaimana? Iya. Habis kerap terpilih terang. Oke ya, mantap ya, tambah sore tambah semangat begitu. Baik, narasumber yang terakhir ya ini Bang ya. Ini kalau misalnya LBH Bang, ini Bung, ini Bang ya, Masya Allah. Asalkan tidak bungkring ya, beda lagi ya. Ini ada Bang Nanang Rubianto SH dari LBH Pelita Umat. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bagaimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Baik, pemirsa Aliansi Buruh Indonesia dan juga rekan buruh yang di forum ini secara offline, acara ini bisa diakses ya di channel Aliansi Buruh Indonesia ya, bukan Islam ya. Aliansi Buruh Indonesia ya, bisa dilihat bersama live streaming kita. Baik, ini tanpa panjang lebar lagi karena forum terbatas ya, insya Allah acara akan diakhiri sebelum azan maghrib ya, bukan isya ya. Kalau isya, wah ini bahaya ya, ini ngerapel begitu. Baik, terkait dengan Rembuk Buruh ini kita akan hadirkan ya, kemasannya menarik karena barangkali tidak ada forum semacam ini di Indonesia Timur, Indonesia Barat, tapi Indonesia beriman begitu. Ya, baik rekan-rekan buruh yang berbahagia, ini kita akan gali ya. Tapi sebelum diskusi, nah ini saya akan coba tanya kepada masing-masing narasumber. Bisa dijawab dengan 2 kata. Baik ya, masing-masing bisa jawab dengan 2 kata. Abah Sumali, ya Bung Nanang dan Bang Nanang. Bagaimana kabar buruh update pada hari ini? 2 kata saja. Monggo, Bah. Update atau kabar buruh piye, Bah, saat ini, Bah? 2 kata mohon, Bah. Monggo, Bah. Ada mic, Bah. Ya. Buruh bersatu pasti menang. Wah, ini 4 kata. Buruh bersatu pasti menang. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, ini kalau perspektif beliau begitu ya. Bagaimana perspektif dari Bung Nanang? Ya opo iki? Kabari buruh nih. 2 kata, 4 kata gak apa-apa wis. Silakan Bung Nanang. Ramadan datang, kontrakan habis. Nah, itu cukup mewakili suara-suara buruh ya, maupun kontraktor ya, seluruh Indonesia. Baik, menarik ya. Ini quote-quote menarik. Dari Bang Nanang, kabar update buruh terkini. Tetap bertahan meskipun rezim silih berganti. Oh, ini cari aman. Iya, ya. Memang begitu ya, cari aman. Nah, tadi terkait dengan update. Tapi kalau bicara masa depan, ini sak gurungi mulai ya. Masa depan buruh itu bagaimana sih, Bah? Nah, 2 kata atau 4 kata lagi, Bah. Masa depan buruh, piye, Bah? Masa depan buruh tergantung tarif kecap. Tergantung tarif kecap. Nanti kita akan kupas ya. Seberapa pekat warnanya ya, dan kedelainya warna apa. Oke, Bung Nanang, silakan Bung Nanang. Masa depan buruh piye, Bung Nanang? Masa depan buruh tergantung apa kerjanya kan gitu. Oh, tergantung kerjanya. Kerjanya gitu. Bagus, kontrak diperpanjang, enggak bagus, bawa alam. Oh, kut-kutnya menarik. Nah, ini kalau Bung Nanang, Bang Nanang, bagaimana Bang Nanang? Masa depan buruh piye, Bang? Kalau dari LBH Pelita Umat mandang buruh, ya tetap optimis, tetap raih ridha Allah. Cari aman yang kedua. Tapi memang jawabannya begitu, memang nggak ada jawaban lain begitu. Oke, kita masuk ya diskusi kita pada sore hari ini. Baik, Abah, ini kan selaku senior ya. Jadi kalau misalkan saya noleh ke kiri, izin senior gitu ya. Nah, selaku senior di dunia serikat pekerja, menurut Abah gimana, Bah, nasib dunia perburuan saat ini? Tadi kan terkait dengan tarif kecap gitu ya. Nah, ini bagaimana sih, Bah, terkait dengan dunia serikat pekerja ini, Bah? Silakan, Bah. Jadi kalau kita melihat pada serikat pekerja, tentu saja ya sekarang ini perdagangan menimbulkan peperangan. Yang kedua, sistem ekonomi global mengendaki adanya efisiensi. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi itu merubah semua peradaban yang ada. Yang keempat, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas demokrasi, keadilan, efisiensi, dan wawasan lingkungan berkelanjutan. Nah, efisiensi ini menimbulkan kapitalisme. Nah, kapitalisme ini itu tentu saja bermain di dunia global. Di dunia global berarti perlu adanya efisiensi. Tanah nanti sewa, gudang, pabrik sewa, mesin sewa,
buruh pun akan sewa juga. Ya, semua serba sewa. Oleh karena itu yang dibangun serikat pekerja adalah tarif kecap. Yang pertama adalah T, tenaga, teknologi, transparansi. Transparansi diperlukan bagi anggota karena apa? Kepercayaannya tergantung transparansi yang ada, semuanya harus diinformasikan karena sekarang ini zamannya transportasi berdasarkan teknologi informasi. Yang dua, A-nya itu adalah accountability. Sampai seberapa jauh serikat pekerja, serikat buruh itu pengurusnya adalah accountable, dapat dipercaya. Ya. Karena kan saya lihat apa, tidak semua ya, pengurus serikat pekerja itu kan merupakan pekerja, ada yang bukan pekerja masuk dalam pengurusan juga. R-nya adalah responsibility, tanggung jawab. Sampai seberapa pengurus daripada serikat pekerja tadi tanggung jawab terhadap anggotanya. Yang keempat adalah impresif atau independensi, mengesankan, tidak memihak pada sana pada sini, tapi mereka harus melaksanakan visi dan misi yang sudah ada secara normatif di dalam pasal 4 Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh, bahwa konfederasi, federasi, serikat pekerja atau buruh itu adalah melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Sampai seberapa jauh membela, melindungi, meningkatkan kesejahteraan tadi. F-nya ada fairness, kejelasan, kejujuran. Nah, untuk memikirkan itu kita harus tanya pada anggota itu, Anda harus mikir, bulan depan perusahaanmu itu bangkrut, bulan depan itu perusahaanmu itu pilot, bulan depan itu Anda di PHK karena efisiensi. Karena apa? Tadi menghendaki efisiensi. Nah, sebelum di PHK harus dibangun kecapnya. Kecapnya adalah knowledge, ya, pengetahuan bagi anggota tadi, ya, termasuk pengurusnya. Yang E-nya adalah entrepreneurship, ya, untuk menyiapkan kalau mereka di PHK, ya. Kemudian C-nya dilatih creativity, ya. A-nya maka mereka ada ability, kemampuan, maka mereka akan profesional. Nah, dalam zaman yang akan datang, buruh itu akan kehilangan anggotanya. Karena apa? Outsourcing itu sudah ada. Karena perdagangan alidaya itu nanti perang harga. Ya, karena apa? Itu terbuka. Usaha outsourcing dicikir itu. Ya, jadi kita lihat aja perusahaan outsourcing tadi, OS-nya itu adalah melindungi terhadap kesejahteraan, terhadap upah, dan semuanya itu ada tanggung jawab outsourcing. Dan semua pegawai tetap ini, PKWTT, itu mau tidak mau akan dilakukan efisiensi. Pensiun dini, nah itu tergantung pengurusnya. Efisiensi kalau ada buktinya itu dapat 1%, satu kali maksud saya. Kalau ya maksud saya kalau ada buktinya itu cuma ada 0,5, yang ada buktinya, yang tidak ada buktinya itu baru 1. Ya, kalau buat bukti aja mudah kok. Bukti apa-apa ya tidak tahu, diserahkan 1 lembar 2 lembar ya ada yang tahu. Ya, karena itu diperlukan kalau ada bukti itu internal, audit internal, harus ada RUP-nya, rapat umum pemegang saham, minimal rapat umum pemegang saham luar biasa, itu pasal 60 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu menghendaki itu. Kalau misalnya CV itu menghendaki adanya rapat umum pemegang saham antara sekutu komanditer sama komplementer. Kalau itu firma adalah semua sekutunya ikut semuanya kan. Ya. Jadi tarif kecap ini yang perlu dibangun. Karena apa? Masa depan buruh itu saya lihat ya akan terjadi apa, anggotanya akan terjadi pengurangan ya. Karena apa? Karena di situ ada buruh-buruh OS atau PKWT ya. Kemudian serikat pekerja itu, serikat buruh itu harus memantau terhadap PKWT-nya itu. Kalau memang itu diberlakukan ciker PP 35 tahun 2021 ya, itu misalnya kontraknya wajib 5 tahun, tapi sekarang ini yang berkembang masih 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun. Kemudian upahnya apakah sudah memenuhi
ya, kemudian struktur skala upahnya apakah sudah dilaksanakan, ya. Nah, itu perlu adanya sosialisasi terhadap undang-undang, karena di dalam pasal 4 itu sudah jelas serikat pekerja tujuannya adalah melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan buruh. Dan dalam hubungan industrial di dalam pasal 102 yaitu fungsi serikat pekerja serikat buruh yaitu meningkatkan keterampilan, menjaga ya kelangsungan produksi, tanggung jawab, ya, kemudian juga meningkatkan keahlian, dan sama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Itu sementara ya yang saya paparkan. Mod, selanjutnya saya berikan pada Mod. Oke. Siap senior, siap Abah. Ini kan menarik ya terkait dengan pemilu tadi kan sempat disinggung ya, termasuk adanya pembahasan mengenai kapitalisme tadi yang disinggung. Kalau bahasa saya itu sebagai emaknya ya, emaknya berbagai permasalahan yang kita rasakan, sehingga yang namanya liberalistik itu sangat terasa ya di diri kita, keluarga kita, bahkan ya tampuk kekuasaan. Oleh karena itu kita coba beralih ya, bagaimana pandangan Ketua ABI Aliansi Buruh Indonesia, Bung Nanang Setiawan. Bung, ini kan terkait dengan beberapa wacana dan rencana kebijakan tuh yang dilontarkan oleh rezim sekarang dan pihak pemenang pemilu. Nah, seperti kenaikan BPN, pencabutan dana bos untuk free lunch gitu ya, free makan gratis gitu ya, plus susu barangkali, pencabutan subsidi BBM dan yang lain-lain. Nah, apakah itu semua disebut sebagai bukti bahwa nasib buruh akan sama saja? Ya, saya ulangi, akankah nasib buruh itu akan sama saja atau bahkan lebih baik daripada sebelumnya? Nah, ini menurut Bung Angnang bagaimana nih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat program dari Gibran dan Prabowo ini, programnya sepertinya sederhana kan, makan siang gratis dan susu gratis. Sarapan ya, benar? Makan siang. Kelihatannya ingin mencoba melawan sebuah idiom, there is no free lunch. Nah, tidak ada makan siang gratis. Itu mau dilawan. Tapi pada faktanya saya ingin menggambarkan program makan siang gratis itu seperti kita mau ngasih uang saku anak kita ke sekolah, tapi dengan cara menjual rumah. Ngasih sangu tapi jual rumah. Jual rumah. Wah, sesuk. Kenapa? Karena bayangkan ya, untuk program makan siang gratis itu butuh sekitar dana 700 triliun. Triliun ya? Iya, triliun. Ya, ini menjadi pertanyaan, kalau 700 triliun yang kemarin diembat 271 triliun kan gitu ya. Itu berarti kalau mau diusut mungkin bebannya bisa berkurang ya, 700 triliun itu. Artinya apa? Antara program Gibran dan Prabowo ini dengan korupsi di tanah air itu sepertinya kok tidak nyambung. Tidak nyambungnya di mana? Harusnya dana korupsi yang sekian banyak itu kalau mau diusut, dikembalikan, itu aja cukup bisa untuk mengadakan program makan siang gratis. Tapi faktanya di sini dengan cara yang pertama itu ya, menaikkan PPN, dan ini dengan menaikkan PPN itu harapannya bisa menaikkan pendapatan negara sekitar 350 sampai 375 triliun. Ini masih rencana yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kan masih rencana ya, masih rencana 11% menuju 12% itu tahun 2025. Yang mana ini juga mendapatkan pertentangan, dan bulan ini ketika gaji karyawan cair beserta THR-nya kaget
karena saya kerja di salah satu BUMN, banyak yang kaget kok tiba-tiba dipotong Mas. Ya. Nggak pakai ngomong-ngomong. Iya, nggak izin dulu kok dipotong. Nggak sopan berarti. Iya. Jadi sampai ada yang bilang gini, ini lebih kejam daripada begal ini. Oh, lebih kejam daripada begal. Iya, begal aja masih ngasih kode. Mas, minggir Mas, kan gitu ya. Kalau ini begal berdasi ini nggak pakai kode, langsung Begal. ini gaji saya kok berkurang sekian, kan gitu ya. Ini lebih kejam. Ya, kemudian dengan penghapusan dana BOS, meskipun ini kemudian yang terakhir dibantah, pengadaan makan siang gratis itu tidak akan mengurangi dana BOS, tetapi akan mengambil daripada subsidi BBM. Ya, jadi diinkludkan di dana BOS untuk para siswa itu. Ya, sehingga yang menjadi masalah selanjutnya adalah di pengurangan subsidi BBM itu ya sebesar 500 triliun dikurangi, itu mau dihapus. Jadi butuhnya 700 triliun tapi ngambilnya itu 350 sama 500. Lah sisanya buat apa? Nah itu. Jangan tanya saya. Dan ini tentu saja kalau kita bicara dunia buruh Mas ya, para pemirsa sekalian, channel API yang dirahmati oleh Allah, tanpa adanya penambahan PPN, pengurangan dana BOS, kemudian pengurangan subsidi BBM, ini saja kehidupan buruh sudah berat. Berat dalam artian, saya kasih contoh di PT Mayora Pasuruan. Sebelum Ramadan tiba, kontrak diputus. Coba diulangi. Sebelum Ramadan tiba, bulan Ramadan tiba, kontrak karyawan itu diputus. Diganti dengan apakah yang anak sekolah kalau kerja itu magang. Nah, anak magang kan bayarnya itu sekolase perusahaan gitu ya. Jadi yang seharusnya Mayora itu kan di Kabupaten Pasuruan harusnya 4,5 juta, ya perusahaan bisa ngasih separuhnya, bahkan kurang dari itu. Dan ini kalau yang karyawannya itu single tidak ada masalah. Mungkin mungkin anak muda kan paling butuhnya cuma ngopi, beli kuota gitu ya. Butuh rokok, udah gitu aja. Tapi kalau sudah anaknya 3, waduh kukur-kukur Mas. Kan gitu ya. Ini Ramadan harusnya menjadi bulan penuh berkah, menjadi bulan penuh beban. Iya, itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat korelasi dari kemenangan paslon 02, ini korelasinya apa ke buruh kalau melihat beberapa premis tadi itu, sepertinya tambah sengsara buruh nanti itu. Bukannya kita skeptis ya, tetap kita berpegangan bahwa rezeki itu rizqu biyadillah. Tapi yang menjadi pemikiran kita adalah bagaimana nasib para buruh di Indonesia ini. Sedangkan di sebelah kita ini mungkin jadi saksi sejarah atas Sumali ini, betapa para buruh ini menjadi salah satu kaum yang menjadi inisiator reformasi. Ya. Setelah peristiwa Malari tahun 78 itu tidak ada demo. Demo itu baru muncul setelah peristiwa Marsina, baru ada mahasiswa muncul ke masyarakat, ke gerbang penguasa untuk mengkritik kebijakan penguasa. Dan itu saya lihat, saya cermati semenjak kasus Marsina. Jadi ibaratnya pahlawan itu pahlawan yang ndak kentara gitu. Jadi pahlawan yang terselubung gitu. Tapi kita nggak bisa menafikan sejarah bahwa buruhlah yang berada di
garda terdepan reformasi. Meskipun orang melihatnya mahasiswa, tapi keberanian para buruh ini cukup memberikan dampak psikologis sendiri bagi para mahasiswa untuk melakukan inisiator reformasi. Begitu. Jadi kalau kita mau jujur, iya sepertinya hari-hari ke depan ini tambah berat. Ya. Hanya gara-gara program makan siang gratis, dampaknya ke banyak banyak sektor. Ya. Termasuk perburuan juga, ini juga para pengusaha juga sambatan. Otomatis kalau PPN naik, pengusaha kan juga terbebani gitu. Terbebani sehingga di situ disampaikan indeks kesejahteraan itu bisa turun sampai sekitar 12% gara-gara PPN-nya naik. Nah kita kan nggak bisa, kita meskipun dari Aliansi Buruh Indonesia namanya buruh, kita nggak mikiri buruh saja, kita juga mikiri pengusaha. Karena dalam Islam itu buruh sama pengusaha itu hubungannya itu simbiosis mutualisme. Harus cincai gitu ya. Iya, harus cincai gitu. Harus sejahtera bareng, mulai bangkrut ya gak bareng-bareng kan itu ya. Kalau bangkrut ya yuk kita sama-sama menguatkan, ini istilahnya itu ladang usaha kita, ini sawah ladangnya kita bareng-bareng, ayo kita selamatkan perusahaan ini. Harusnya seperti itu kalau dalam sistem Islam, saling menguntungkan, karena hubungannya itu simbiosis mutualisme. Pengusaha butuh tenaga, karyawan juga butuh gaji, kan gitu. Dan ini kedepannya semoga ini menjadi sebuah baru bagi interaksi antara pengusaha dengan buruh. Ini pengusaha dan buruh itu adalah penguasa, ya, yang menetapkan pajak, yang menetapkan semua kebijakan terkait perburuan dan dunia usaha itu kan pemerintah. Kalau kita kembali ke misi awal dari Jaminan Kesehatan Nasional JKN, maunya buruh itu pemerintah yang mengiur, karena amanah undang-undang itu terbebankan kepada penguasa, bukan pengusaha. Lakon dilala pas pelaksanaan justru yang terbebani itu pengusaha dan buruh. Ya, sementara kita lihat para penguasa, kita lihat ya banyak yang hidupnya itu mewah, kan gitu ya. Mobil mewah itu nggak satu, tapi masya Allah bisa 20. Ya, bandingkan dengan buruh. Buruh kalau belum itu bawa motor fiction mas, itu dibully di media itu. Iya. Cari ini urip sawah tapi sepeda api kali gitu ya. Tabungannya agak Pak. Kurang bisa. Iya. Ini katanya kesejahteraannya ini menurun tapi motornya CBR ya. Handphonenya keluaran terbaru. Nggak tahu kalau iPhone-nya itu bekas kan gitu ya. Bekas siapa gitu ya, atau motornya motor bekas juga atau motor nyicil kan gitu ya, sehingga mereka turun ke jalan itu mempertahankan supaya bisa nyicil kan gitu, bukan buat beli motor lagi supaya bisa tetap melanjutkan cicilannya itu. Nah ini masih yang kita lihat ke depannya ini, sehingga harapannya hari ini di kesempatan ini kita sama-sama mikir ya, sama-sama istilahnya ambil ancang-ancang, bukan ambil ancang-ancang ya, kita mulai menata pola pikir dan pola sikap kita, bagaimana kita menyadari bahwa yang terjadi saat ini bukan saja the wrong man on the right place and on the wrong place gitu ya. Orang yang salah, yang tidak punya kapabilitas, ngomong zat kandungan dalam susu saja itu salah gitu ya, kok bisa jadi penguasa kan gitu. Juga proses menuju ke arah situ, menuju ke pencalonannya juga banyak kontroversi, kok bisa dia berkuasa. Tetapi yang kita lihat saat ini adalah the wrong sistemnya yang salah.
Sistem. Iya. Karena satu ditangkap, satu koruptor ditangkap, muncul 10 lagi. Ya. Makin beranak pinak begitu. Beranak pinak. Setelah kasus Harun Masiku, muncullah kasus 271 triliun ini kan. Tambah gede kan gitu ya. Wong Harun Masiku nasibnya kalau Bang Toib 2 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang kan gitu ya. Keluar negeri ya. Iya. Ini gimana memulangkan 271 triliun kan gitu. Ya mungkin itu Bung Adam. Baik, tadi ada poin yang menarik ya, urung sistem. Nah itu nanti coba akan kita gali. Baik, sekarang ke Bang Nanang Rubianto dari LBH Pelita Umat. Bang, ini kan dari tadi ya, walaupun sebentar ya, tadi kita bilang dari tadi gitu ya. Terkait dengan Abbas Sumali tadi yang memberikan poin ya, kecap tadi dengan berbagai turunannya, kemudian dari Bung Nanang menyampaikan wrong sistem begitu ya, karena sesungguhnya pengusaha dan buruh itu harus klop begitu ya, satu butuh tenaga, satu butuh duit ya untuk majukan cicilan begitulah kira-kira ya. Nah, Bung Nanang dari kacamata praktisi hukum nih, bagaimana kemungkinan munculnya produk-produk hukum dan dari rezim yang akan berpengaruh bagi kehidupan buruh. Nah, contohnya seperti Omnibus Law, ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu. Bagaimana nih, Bung Nanang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu sudah diceritakan sama Bos Sumali yang luar biasa ya. Jadi buruh itu harus ada apa tadi tarif kecap, gitu Pak. Luar biasa. Kemudian dari Bung Nanang juga menjelaskan beberapa permasalahan buruh yang memang harusnya ini bukan lagi berbicara tentang wrong man ya, tetapi ke wrong system. Saya melihatnya dari sejarah Omnibus Law ya. Omnibus Law tadi kita sudah awalnya diskusi dengan Bung Nanang. Memang kalau kita melihat Omnibus Law yang menjadi apa namanya problematika yang perlu dipermasalahkan buruh pada akhir tahun 2019 waktu itu ya, karena kebetulan adanya COVID ya, ini juga bermasalah waktu itu ya, karena kalau tidak salah teman-teman buruh juga beberapa kali turun jalan meskipun dengan ancaman COVID yang luar biasa ya, teman-teman buruh kita juga banyak sekali yang meninggal terkena dampak ya, dampak dari COVID ataupun dampak yang lain yang memang itu kita tidak bisa mungkiri memang pandemi ya, walaupun ada beberapa yang memang tidak percaya ya. Tetapi kita melihatnya dari sisi hukum ini cacat ya Omnibus Law dari awal, karena kalau tidak salah Omnibus Law itu diterbitkan untuk karena banyak sekali apa namanya regulasi yang tidak tepat ya, sehingga dibuatlah keputusan ada Omnibus Law ya. Terkait dengan Omnibus Law itu kalau nggak salah ada 11 substansi yang ingin dicakup, ada 11 permasalahan yang akan dicakup menjadi satu di satu undang-undang ya. Walaupun buruh waktu itu turun jalan ya, buka suara, protes sana sini, tetap pemerintah dengan kekuatan SDM-nya ya, kekuatan SDM-nya dari sisi politik dan sebagainya, tetap bersikeras untuk menetapkan undang-undang Omnibus Law. Ya, kita waktu itu luar biasa, akhirnya diketoklah palu menjadi sebuah aturan undang-undang. Tetapi tidak berapa lama kemudian dianulir oleh MK dengan berbagai pertimbangan, berbagai judicial review oleh teman-teman praktisi hukum, oleh teman-teman serikat buruh ya, yang beberapa minggu bermalam di Jakarta, nggih apa semaling kalau mengikuti beritanya itu, akhirnya dibatalkan, mundur 2 tahun ya. Kalau 2 tahun nanti tidak ada perubahan, tidak ada klarifikasi beberapa pasal, maka itu nanti akan dibatalkan ya. Itu kan ceritanya seperti itu ya kalau kita Omnibus Law. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa ketika proses regulasi Omnibus Law ini tidak memperhatikan
azas keterbukaan, tidak kemudian melihat efek yang harus diderita oleh umat dari satu sisinya adalah teman-teman buruh, maka untuk ke depan juga kurang lebih tidak akan jauh berbeda. Ya, apa yang dilakukan oleh rezim nanti dengan adanya produk hukum yang nanti akan bertentangan dengan nilai keadilan. Kalau dari sisi Omnibus Law sebenarnya kan kalau sekarang itu saya kemarin kebetulan di tempat kerja itu kan juga ngurusi di personalia ya. Jadi sedikit banyak tahu permasalahan yang dialami oleh para pengusaha dari satu sisi, juga memahami kondisi teman-teman buruh seperti apa ya. Sehingga waktu itu sebelum menjadi personalia pun sempat menjadi ketua serikat walaupun bukan secara umum ya, karena di PUK ya, PUK di satu skup perusahaan itu kita memang punya paradigma bahwa kita tidak ingin serikat pekerja itu hanya sekedar bisanya menuntut apa? Menuntut hak. Tadi sudah dijelaskan oleh Abu Sumali bahwa di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 atau 2000 nggih, Pak, terkait dengan serikat pekerja itu kan menjelaskan bahwa tujuan dari serikat pekerja itu adalah melindungi ya, melindungi pekerja. Kemudian salah satunya adalah untuk ikut mensejahterakan karyawan. Bukan untuk menjadi promotor agar buruh itu hanya menuntut haknya di dalam tempat kerja sehingga berbenturan dengan pengusaha, bukan itu ya. Jadi kembali kepada paradigma, kalau memang produk hukum tadi itu tidak mungkin memberikan kesejahteraan terhadap buruh, maka saya setuju apa yang disampaikan Bung Nanang tadi. Kita harus menjelaskan kepada para buruh, kepada umat ini bahwa ada wrong system, ada sistem yang salah ya, ada sistem yang salah. Kemarin ada diskusi di teman-teman LBH, ada satu poin yang ketika paslon 02 nanti jadi diketok palu, karena memang hasil dari KPU kemarin kan pasti ya, kemenangan yang sampai digembar-gemborkan dalam sejarah sejak Orde Baru itu tertinggi kan itu ya, walau dengan berbagai kasus yang luar biasa. Itu ada satu yang kemudian kajian teman-teman akan ada sebuah kabinet yang bernama ABN ya. ABN atau apa itu ya, yang terkait dengan untuk anggaran belanja negara kalau nggak salah itu, atau anggaran pendapatan negara ya. Intinya ketika tadi disinggung oleh Abbas Somali bahwa dengan adanya sistem kapitalisme yang saat ini menjadi dasar negeri ini membangun rakyatnya, maka produk dari paslon yang terpilih nanti 02 ini untuk menarik pajak setinggi-tingginya di tengah-tengah umat ya. Kalau saya dulu di personalia itu ngurus pajaknya teman-teman di PPh 21 itu dengan perhitungan yang bagi saya ribet waktu itu ya. Tahun 2024 ini nanti teman-teman di pekerja juga nanti akan ada pajak PPh 21 yang harusnya tanggal 31 Maret ini harus wajib lapor ya. Wajib lapor pajak ya. Itu nanti perhitungannya berbeda di tahun 2024. Itu lebih sadis lagi, lebih besar kalau perhitungan dengan perhitungan yang lama sebelum tahun 2024. Nah, ini di kajian teman-teman LBH itu kalau kapitalisme negara yang menjadikan dasar kapitalisme sebagai acuan, itu kan sumber pendapatan negara kan cuma ada dua, utang dan pajak. Nah, satu kabinet ini, satu departemen ini itu akan mengurusi bagaimana caranya pajaknya itu naik. Ya, itu kan permasalahan sistem kapitalisme di situ sebenarnya. Kalau ingin utangnya tidak besar, ya pajaknya dinaikkan. Kalau pajaknya kepingin kecil, utangnya harus dinaikkan. Tetapi ini dengan adanya struktur ini, maka utang dan pajak ini sama-sama naik. Lah kalau ini sama-sama naik, kembali siapa yang menderita? Ya lagi-lagi rakyat, lagi-lagi buruh juga. Ya diperas keringatnya sedemikian rupa, ya. Kemudian pajaknya juga diperbesar,
Nah ini akhirnya kalau kita melihat dari satu sisi ini saja, nanti ketika dilantik pun kita juga, ya tadi dikatakan Bung Nanang, kita bukannya skeptis ya, tetapi karena paradigmanya tetap kapitalis, maka produk yang dihasilkan akan tetap menjadikan penderitaan umat, penderitaan rakyat, penderitaan buruh ini akan juga tidak akan selesai. Ya, belum lagi kita berbicara tentang upah buruh yang minim. Ya, kalau di Surabaya mungkin standar besar. Tapi kalau kita mau fair-fairan ya, mau jujur, berapa persentasenya pengusaha itu memberikan upah setara dengan UMK Surabaya? Itu kurang lebih kalau bagi saya lebih dari 30% pengusaha memberikan UMK sesuai dengan regulasi. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan bangsa ya. Kita nggak bisa kemudian satu sisi menyalahkan pengusaha. Kalau pengusaha itu tetap bersikuku ya, harus UMK. Ya tadi dikatakan dari Abis Sumali, nanti kita bisa ngukur ke depan ini nanti pengusaha ini gulung tikar atau masih tetap bertahan. Ya gitu. Akhirnya beberapa pengusaha juga dengan dilematika tersendiri ya berusaha mempertahankan ya kondisi usahanya agar tetap berjalan dengan konsekuensi tadi ya. Bukan, kalau saya lihat teman-teman di Personalia, karena saya juga ada beberapa grup di Personalia juga dilema. Kalau ini dipertahankan, saya yakin ya itu kan bahasa teman-teman di Personalia itu tahun depan juga tidak akan pernah bertahan perusahaan ini. Tapi kalau ini tetap diberikan upah yang dalam tanda kutip tidak layak, kurang dari UMK, buruh juga semakin menderita. Jadi ini dilema ya. Satu sisi BPJS Kesehatan tadi disinggung Bung Nanang, jadi kewajiban negara itu sebenarnya adalah memberikan pelayanan kesehatan. Tetapi ini dilimpahkan ke pengusaha. Bayangkan ya, kalau BPJS Kesehatan itu kalau jenengan kerja itu kan dipotong 1% aja beratnya luar biasa ya. Dari UMK 1% kan, kalau di UMK Surabaya sekarang 47 nih. 47.700, 1%-nya 47.000. Jenengan dipotong 47.000 kan eman. Ya, tapi di satu sisi pengusaha itu 4% ya, 47 kali 4 itu ditanggung perusahaan. Itu mikir perusahaan itu. Yang itu besar gitu. Ya kita bukan, itu kan pengusaha kan banyak uang ya, kita kan enggak seperti itu juga kan gitu. Ya, artinya gini ya Bung Adam ya. Jadi kalau tadi ditanyakan nanti ke depan seperti apa regulasinya, ya kita pesimis kalau pemerintah itu lebih memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat selama paradigma cara memimpin mereka itu tidak berubah dari sistem atau paradigma kapitalisme, dirubah dengan paradigma yang sesuai dengan ajaran kita. Mungkin itu Bang Adam supaya ya, Masya Allah, menarik ya. Ini semakin sore semakin mau berbuka ya. Ini memang kalau perbincangan mengenai urusan perut ke bawah maupun perut ke atas ini nggak kalah menarik begitu ya. Karena bagaimanapun ini kan urusan apa? Itu ya, atau perjanjian kontrak ya, waktu tertentu itu kan, atau mungkin istilah yang lain ya SPK atau apa yang namanya buruh kan enggak tentu nasibnya gitu. Ada sebagian tempat itu yang dahulunya 5 tahun yang lalu itu kontraknya 1 tahun sekali, lumayan lah gitu ya. Kira-kira bulan 11-12 itu aku sih kerja lah kira-kira bulan depan begitu. Kemudian singkat cerita itu dari 1 tahun diperpendek itu menjadi 6 bulan, mendirect 6 bulan. Artinya bulan ke-7 kira-kira aku kerja gitu. Dipersingkat lagi 3 bulan. Ini informasi kawan saya yang outsourcing terbaru itu ada sebagian ya, tempat begitu ya, termasuk yang ada kaitannya dengan pelayanan masyarakat itu 1 bulan sekali itu. Belum lagi ditambah dengan adanya ya tadi ya BPJS gitu ya. Yang konon katanya ada sebagian mengatakan ya banyak pelaksanaan ya jaminan sakit begitu. Karena saking banyaknya beban-beban yang diberikan ya sampai larut malam dan sebagainya. Itu sisi yang lain begitu. Nah, rekan-rekan buruh yang berbahagia termasuk
serta netizennya ABI Aliansi Buruh Indonesia yang di offline dimanapun Anda berada. Ini kita masuk sesi diskusi ya, tanya jawab ya, forumnya gayeng gitu ya. Sehingga silakan bagi rekan-rekan buruh jenengan semua untuk menyampaikan responnya, menyampaikan gagasannya begitu. Silakan menjadi narasumber yang keempat juga boleh, tapi ajak tahu-tahu gitu. Gitu. Baik, silakan. Kami berikan kesempatan waktu, insya Allah akan kita gali ya, maksimal sampai sebelum maghrib begitu. Silakan, ini forumnya kita semuanya. Baik, silakan. Oh, baik. Bisa dibantu mic-nya? Oke, atau langsung ya? Oke. Ya, langsung disampaikan. Nama, dari mana? Nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suro Kunto dari salah satu pekerja di lingkungan pelabuhan. Ya. Jadi saya punya majelis taklim di pekerja namanya Al-Bahri Wal-Bari. Jadi dari laut, di laut dan di darat. Baik, yang kami hormati kepada guru kami, Aba Sumali, SHM Hum, juga Bung Nanang Setiawan dan Bang Nanang Rudianto, sama-sama Nanang semua. Dan juga host yang telah memberikan waktu. Jadi apa yang telah disampaikan tadi sungguh merupakan satu pencerahan buat kami, kita semua, wabil khusus buat saya pribadi ya. Dan memang kata-kata masa depan itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa future kita belum ke depan itu ya. Kalau masa lalu itu kan tidak akan pernah kembali. Lalu bagaimana kita menata sistem perburuan ini agar kemudian sistem ini bisa memberikan kesejahteraan kepada buruh. Nah, ini bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Karena kita adalah yang menyelenggarakan ini adalah silaturahmi pekerja buruh rindu surga, maka tentu kita melihat ya cara pandang bagaimana Islam adalah suatu sistem kehidupan yang lengkap yang juga mengatur masalah perburuan. Bagaimana ada pekerja, ada majikan, ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada karyawan, ada pengusaha. Ya, ada ajir, ada mustajir, ada di situ upah atau ujroh. Ya. Nah, Rasulullah SAW di dalam Islam itu bahwa ternyata pekerja dengan yang mempekerjakan atau majikan itu sama kedudukannya. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pengusaha untuk jangan sampai membayar upahnya sampai kering keringatnya. Lama. Betul. Terhadap pekerja, Rasulullah pernah mencium tangan pekerja kasar, pemecah batu ketika beliau mau pulang ke Madinah, dicium. Padahal beliau tidak pernah mencium tangannya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Yang kedua bahwa luar biasa bahwa sistem Islam ini sebenarnya menciptakan satu yaitu terjaminnya kebutuhan hidup, gitu ya. Pangan, sandang, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan rasa aman ya. Maka pertanyaannya apakah rezim ya penguasa yang akan datang itu bisa memberikan ini? Karena kalau ini bisa diberikan dan pangan, papan, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan rasa aman, berapapun gaji para pekerja itu cukup. Sudah tidak lagi memikirkan pengobatan anak, tidak lagi memikirkan sekolah anak, ya tidak lagi memikirkan yang lainnya. Karena sudah cukup ya. Ya, dalam momentum yang singkat ini kami mohon ya satu tanggapan ya mengenai Indonesia yang lebih baik dan bermartabat di masa depan untuk pekerja kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ditujukan ke seluruh narasumber gitu ya, agar punya perspektif lain, agar kita bisa menambah wawasan gitu. Baik, yang pertama kepada Abah Sumali, kemudian nanti juga berlanjut ke Bung Nanang, berikutnya ke Bang Nanang. Nanti kita sambung dengan pertanyaan yang lain supaya lebih menarik lagi. Baik, Abah silakan.
Kalau kita melihat masa depan buruh itu pasca pemilu, karena pemilu itu siapapun yang jadi adalah ada politik balas jasa. Ada politik balas jasa ya? Nggak mungkin demokrasi secara langsung itu tanpa money politik. Mesti ada yang biayai di belakangnya, sehingga yang biayai itu akan bermain regulasi tadi. Ya, nggak mungkin pemimpin itu nggak korup, mesti korup. Begitu ya? Saya setiap pendapatnya Lord Acton, power and corrupt, absolute power dan absolute corrupt. Kekuasaan cenderung untuk korup. Bertambah kuasa 2 kali, bertambah korup. Minimal ya KKN lah. Jadi nilai kepantasan, kepatutan itu nggak ada. Ya, beda dengan misalnya kalau kita lihat cerita Raja Petrokimia, pengusaha yang namanya John Husman. Bagaimana mereka membangun petrokimia, pabrik Amerika itu, pekerjaannya dianggap keluarganya semua ikut memiliki, ya semua ya diberikan rumah, kesejahteraan, disekolahkan sehingga ada buku yang namanya Winner Never Cheat, keberhasilan dengan ketulusan. Nah sekarang ini bagaimana Indonesia? Kondisi sekarang ini banyak kondisi demit. Demi ekonomi manusia itu tega. Siapa yang muncul dikit dihancurkan. Siapa yang macam-macam ceramah ya dihancurkan, merusak. Ya itu diperlukan juga sebenarnya. Ya, kebebasan harus juga menjunjung stabilitas. Demokrasi harus juga memperhatikan ekonomi kan gitu. Ya. Kalau sudah jadi demikian bagaimana? Pertanyaannya satu, apakah kita banyak orang telah paham sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Padahal orang itu sudah berjanji, perjanjian ketuhanan, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dia dalam ini wajah itu, apa nggak menangis? Sama misalnya kita ini sebenarnya sudah tua ini kan mencari. Ya saya bukan Pak, mohon maaf ya. Nggak khotbah ini. Betul apa? Ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Kan kita mencari nurullah, sebelum adanya Muhammad kan nur insani, baru nur Muhammad. Nur insani ini bagaimana kita laksanakan bersama manusia. Jadi belajarnya kalau hidup itu kan, buruh itu masa depannya wajib membangun sumpah. Dalam kondisi sumpah, buruh masa depan semangat, usaha, membangun pertumbuhan ekonomi keluarga. Karena apa? Besoknya buruh itu tidak ada TKWT lagi, tapi yang ada banyak TKWT adalah outsourcing. Ya, kalau sekarang ini sudah ada undang-undangnya aja, masih dilanggar, nggak 5 tahun kontraknya, tapi 6 bulan, 1 tahun gitu. Kalau secara normatif seharusnya dilaksanakan langsung 5 tahun kan gitu. Sudah ada peraturan pemerintah 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih-daya, ya alih-daya malah diatur sekarang ini kan. Ya, istirahat, cuti, ya kemudian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja pun itu sudah lebih rendah daripada yang dulu, ya Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, itu 2 kali, pasal 156, tapi sekarang ini kan dilihat masalahnya, efisiensi, kalau ada bukti, cuma 0,5, kalau tidak ada bukti, 1, termasuk penghentian perusahaan, ya, pemutusan hubungan kerja karena masa kerjanya, sudah dipotong 0,25, sekarang cuma 1,75, 1 kali, dan hak, penggantian hak 15% dihapuskan. Bagaimana ke depannya kan gitu. Ya, kita aja sudah dicekik.
Ya, kesejahteraan buruh. Kenapa upah minimum sektoral kabupaten kota itu telah dihapuskan dengan adanya kiker? Ya, jadi tidak ada UMSK lagi. Ya, kemudian yang kedua, waktu kiker pertama itu ya menggunakan P3 Power Product Parity, itu pun sangat rendah sekali. Ya, sekarang ini sama pertumbuhan ekonomi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kalau undang-undangnya pasal 88C, 88D itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi dan alfa, tapi dalam rumusan ya, rumusan pasal 2627 berdasarkan PP 51 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36, maksudnya PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan sudah dirubah, ya, itu pun mengalami penurunan. Kemudian sebenarnya ada lagi sebenarnya, ya, kita itu kadang-kadang tak paham tentang prinsip perundang-undangan. Sebenarnya pembelakuan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 itu sifatnya adalah prematur. Karena apa? Ada prinsip lex specialis derogat generalis pada pasal 191A ya, bidang 4 Undang-Undang Kiker, Undang 6 dari bawah. Pada saat berlakunya undang-undang ini ya, untuk pertama kali upah minimum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, berdasarkan peraturan pelaksana. Jadi seharusnya yang berlaku itu PP 78 karena peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang pengupahan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang kerjaan itu adalah PP 78, sehingga yang digunakan adalah PDB produk domestik bruto ditambah inflasi, bukan dengan PP 51. Tapi berhubung misalnya pasal 88 Undang-Undang 6 2003 bahwa kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat, kemudian pasal 4 ya itu ada PP 36 juga sama, bahkan itu pun pasal 6 pasal 7 bahwa urusan pemerintah ya di dalam ketenagakerjaan itu diserahkan kepada menteri, dan menteri itu tenaga kerja mempunyai kebijakan ya tentang pengupahan ya sesuai dengan ketentuan pasal ya 7 sampai 12 Undang-Undang 23 tahun 2014, dan kalau melanggar ya gubernurnya maka kena sanksi pasal 67. Yang pertama adalah diperingati, yang kedua diperingati, yang ketiga diberhentikan sementara. Terima kasih. Baik, tadi menarik ya, yang membekas tadi perbincangan terkait dengan gimana sih future-nya buruh itu ternyata berbicara kepada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luar biasa, ini kuat ya, tolong nanti dicantumkan ya. Ya, titipan. Baik, sekarang beralih ke Bung Anang. Ini gimana perspektif buruh ke depan ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau bicara posisi penguasa, pemerintah kepada buruh dan seluruh warga negara ini, harusnya posisinya sebagai public service, sebagai pengayom, ya. Bukan sebagai preman. Oh gitu. Iya. Kok saya merasa sekarang penguasa kayak preman kan gitu ya? Itu yang dirasakan begitu kan? Iya, yang saya rasakan dan dirasakan teman-teman buruh. Tadi itu main potong aja tanpa izin terlebih dahulu, kan gitu ya. Alasannya yaitu tadi undang-undang. Nah, ini selaras apa yang disampaikan oleh Plato kalau kita mau menilik dari segi sistem ya. Demokrasi selaku pencetus demokrasi, Plato itu pernah bilang begini. Demokrasi itu adalah otoritarianisme dengan bungkus baru. And someday it will consume itself. Satu saat dia akan menggerogoti dirinya sendiri dan itu akan musnah. Salah satu buktinya ya
tadi itu kenaikan pajak yang memberatkan rakyat juga pengusaha, yang akhirnya menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan keresahan. Walaupun sekarang kita belum melihat adanya demo dari rakyat untuk menuntut kesejahteraan. Tapi bisa kita lihat ketika ada pembagian beras gratis, itu ibu-ibu sampai rela berdiri 2,5 jam, bahkan sampai pingsan, demi mendapatkan beras dengan kualitas medium. Dan itu sebuah pola berulang yang terjadi di eranya Soekarno, yang mengakibatkan Soekarno kemudian tumbang. Dan ini juga terjadi di era setelah Soekarno juga. Dan tentu saja kita sebagai manusia tidak kepingin ini terjadi. Kita inginnya hidupnya itu kan aman, adem, ayem, gitu ya. Mau digaji 1,5 juta tidak apa-apa. Orang Surabaya dikasih 1,5 juta tidak apa-apa, asalkan Ada syaratnya. asalkan ya, Ada syaratnya. ya kan? Asalkan pemerintah jalankan sebagai fungsinya. Kalau kita menilik ke dalam kitab As-Siyasatul Iqtisadiyatul Muslah atau politik ekonomi Islam, politik ekonomi dalam Islam itu adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan primer, juga sekunder, dan mengusahakan agar rakyat bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Kalau sudah primernya saja tidak bisa menjamin, dengan kenaikan harga beras itu kemudian membuat rakyat meronta-ronta, membuat emak-emak bingung. Ini mau beli beras atau beli getuk kan gitu ya. Ini mau beli makanan apa beli yang lain. Maka disinilah titik terendah dari kemampuan penguasa untuk mengurusi urusan umat. Atau kalau dalam bahasa fikih itu ri'ayatu syu'unil ummah. Penguasa punya kewajiban untuk mengurusi urusan umat. Gitu. Jangan kemudian umat rakyat yang sudah kejepit kayak sekarang ini kemudian dibebani lagi dengan pajak, dibebani lagi dengan kenaikan PPN, dengan ancaman mau dihapus dan hapusnya. Malah akan membuat umat ini atau rakyat ini semakin sengsara. Jadi ayolah kita berpikir waras, ya. Saya yakin penguasa mana sih yang bukan manusia? Ya. Presiden kita kan manusia, ya kan? Masa kita punya presiden iblis kan? Enggak kan gitu ya. Apalah itu orang bilang Gibran ini adalah antek Amerika, Prabowo anteknya Cina. Mereka sama-sama manusia. Karena itu dakwah dalam Islam itu untuk memanusiakan manusia. Jangan orang kemudian mengkritik penguasa di hari ini itu kemudian dicap dengan label radikal, dengan label yang mengerikan, ya. Karena yang kita lakukan saat ini termasuk forum kita hari ini adalah untuk mengkritik, memberikan masukan pada penguasa. Ayo penguasa itu kita bareng-bareng jadi manusia dong. Ya. Jangan kita itu seperti virus menggerogoti satu sama lain kan gitu ya. Yang penguasa menindas rakyat dengan pajak, yang rakyat berontak, ada yang jadi begal, ada yang remaja jadi gangster, kan gitu ya. Malam minggu naik motor bawa celurit, entah itu karena memang dia berani atau sekedar demi konten, kan kita nggak tahu kan gitu ya. Ini yang terjadi hari ini, sama-sama saling mengancam, sama-sama saling menjatuhkan. Ini sudah nggak sehat kalau kehidupan kayak gini itu. Karena itu harapannya hari ini kita memberikan sebuah solusi. Yuk kita bareng-bareng memposisikan diri kita di tempatnya masing-masing. Yang penguasa punya kewajiban untuk mengurusi rakyatnya, memposisikan sebagai sebagai pengurus, sebagai pengayom rakyat. Yang rakyat punya kewajiban untuk taat kepada penguasa. Selama penguasa itu tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat ya kita ingatkan dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekali lagi jangan orang yang melakukan kritik itu kemudian
ditandai, di-ban, ini enggak benar, ini ayo diawasi, ini kan gitu ya. Karena yang terjadi hari ini itu suara-suara kritis itu dibungkam, ya. Dan ya sekali lagi ini kehidupan tidak sehat. Karena itu ayo kita mencoba mencari sebuah sistem alternatif. Kalau memang yang menciptakan demokrasi itu sudah memberikan penjelasan, ini sistem tidak baik, ini sistem merusak, ini sistem korosif ini, maka ya jangan dilanjutkan, ya. Jangan kemudian kita terus mempertahankan jargon demi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Padahal yang terjadi hari ini adalah dari oligarki, oleh oligarki, dan untuk oligarki. Jadi yang terjadi hari ini, rakyat dikemanakan? Rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilu saja, sebagai stempel kekuasaan bahwa penguasa adalah wakil dari rakyat. Itu saja posisi rakyat. Setelah pemilu, ya kembali rakyat itu hanya dijadikan sebagai sebagai bahan hisapan yang dihisap untuk kesejahteraan para oligarki, seperti itu. Jadi ayo kita mencoba ya mengkaji sistem alternatif yang kalau kita mau fair, yang sudah terbukti 13,5 abad menaungi dunia ini dengan kemakmuran. Ya. Anda lihat podcastnya Mongol, Anda lihat podcast apapun itu, Anda lihat di Instagram, semua mulai mengenal istilah khilafah Ottoman. Semua menyuarakan adanya mujadid di setiap 100 tahun sekali. Dan kalau kita hitung hari ini 2024, tahun ini 2024, kita hitung mundur 100 tahun berarti 1924. Tahun di mana kekhilafan Ottoman itu runtuh. Suara-suara untuk menyuarakan kembali tegaknya kembali kekhilafan Ottoman itu semarak gitu. Ya, Anda lihat di podcast manapun, semua yang bicarakan masalah mujadid. 100 tahun, sekarang sudah saatnya. Dan mereka kemudian mengatakan 1924 khilafah Ottoman runtuh. Jadi sebenarnya ada apa dengan khilafah Ottoman ini? Ini sistem model apa kan gitu ya. Nah ini kemudian kalau kita lihat di sejarah, ini ada sebuah sistem pemerintahan Islam yang tertulis di kitab-kitab fikih para ulama seperti Ahkamus Sultaniyah. Jadi mungkin itu. Sisanya mungkin ditambah sama Pak Nanang Rupianto. Nanang, ini juga ada tambahan ya sebelum kita tutup ya, karena nggak terasa sekarang sudah jam 17.11 waktu Indonesia beriman begitu ya. Ini juga terkait dengan korelasinya dengan KUHP 2023, mungkin bisa di spill dikit ya terkait dengan hal itu, Bang Nanang. Ya, terima kasih. Bismillah. Terkait dengan tadi ya, saya nyambung ketika paradigma penguasa saat ini tidak berubah, ya, maka kesejahteraan yang akan diinginkan, yang akan dicita-citakan oleh buruh, oleh rakyat itu susah atau tidak akan mungkin terjadi, gitu. Nah, terkait dengan adanya KUHP yang baru, saya teringat dulu ketika kuliah itu ada sebuah pertanyaan dari teman-teman. Kalau orang hukum, ya seperti apa Sumali itu, kalau sekolah dulu pasti awal-awal, semester awal pasti dijelaskan definisi hukum menurut para pakar. Lah pakar di dalam dunia perkuliahan itu kan pakar menurut mereka. Ya, ilmu hukum menurut Aristoteles, menurut Plato, menurut Karmak, menurut Hazel, ya, atau yang lain, banyak sekali. Itu sedikit pun tidak pernah kemudian ditanyakan hukum menurut Rasul, hukum menurut versi Islam, itu tidak pernah sama sekali. Artinya kita sejak awal belajar hukum itu memang disingkirkan dari pemahaman bahwa Islam itu sebenarnya memberikan penjelasan terkait dengan hukum. Ya, itu satu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya teman-teman itu seperti ini. Lah kita itu kan belajar hukum. Maka teman-teman hukum seyakin-yakinnya bahwa hukum yang diterapkan di negeri ini itu adalah hukum warisan penjajah.
Ya, kalau ada orang yang menampik atau kemudian tidak setuju dengan pendapat ini, ya monggo belajar atau kuliah di ilmu hukum. Pasti jawabannya jelas bahwa hukum kita itu berasal dari penjajah. Lah, kalau Indonesia ini lebih dari bahasa Prancis kebanyakan. Karena apa? Karena Belanda yang menjajah negeri kita itu adalah jajahan Prancis juga. Produk undang-undangnya adalah produk Prancis. Ya, sehingga ketika pertanyaan teman-teman waktu itu, kenapa Indonesia yang sudah sekian puluh tahun merdeka tidak bisa membuat undang-undangnya sendiri? Nah, terbukti, terjawab ternyata. Di tahun 2023 kemarin, kalau nggak salah tanggal 6 Desember 2023 disahkan menjadi KUHP yang baru. Nah, ini juga menjadi polemik bagi teman-teman di LBH Pelita Umat. Karena ada satu frasa di situ di pasal 188 mengatakan bahwa kalau yang kemarin itu kan siapapun, baik itu di sini ada silaturahim pekerja buruh rindu surga ya. Yang saya yakin bahwa solusi yang ingin dijelaskan kepada teman-teman buruh itu bukan lagi tuntutan masalah ekonomi, bukan. Kalau manusia itu hanya berkutat terhadap pemenuhan masalah ekonomi, ya apa bedanya dengan binatang? Apunten ya. Yang ngurusi masalah perut, kalau sudah urusan perutnya sudah terpenuhi, pulang nyaman. Ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim kan tidak hanya sekedar mengurusi urusan perut, ya. Urusan perut oke, kita penuhi, ya. Wajib, apalagi kita sebagai seorang pekerja, seorang laki-laki, seorang pemimpin rumah tangga, wajib. Tapi kalau hanya seputar itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi menjadi hamba Allah, sebagaimana kita yakin bahwa kita kumpul di sini ingin menjadi seorang muslim. Ya, fungsinya kan itu. Makanya di dalam KUHP itu muncul frasa bahwa siapapun yang mengajarkan, menyebarkan ideologi komunisme, Leninisme, dan juga ditambah dengan paham lain. Nah, paham lain inilah yang kemudian dijelaskan oleh teman-teman di LBHPU itu bermasalah. Karena ini memang tidak dijelaskan lebih detail, tapi kalau menurut Profesor Suteki itu ada dua hal. Yang pertama, paham lain ini akan menyasar kepada paham yang dianggap radikal. Siapa yang menganggap? Ya rezim, ya penguasa. Nah, kalau selama ini penguasa itu kan menggunakan tafsiran sendiri, tidak pernah menjelaskan ini loh yang dinamakan radikal, ya kan? Nah, kalau korupsi tadi dijelaskan Bung Nanang, Harun Masiku 2-3 bulan lebaran tidak pulang-pulang, kemudian muncul kasus 721 triliun. Kalau kemarin ada hitung-hitungan 721 triliun dibagi penduduk Indonesia itu mungkin THR-nya dapat sekitar kurang lebih 10 juta kan? Lumayan lah. Ya lumayan ya. THR. Itu 10 juta, itu bayangkan seberapa besar 721 triliun itu ya. Padahal motivasi untuk diterbitkannya KUHP yang baru itu agar penegakan hukum di Indonesia itu semakin bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya ada salah satu pasal yang sedemikian, itu paling tidak ya nanti komunitas-komunitas serikat pekerja, komunitas-komunitas buruh yang ingin menjelaskan kepada teman-teman, rekan-rekan bahwa kita tidak hanya sekedar menuntut urusan perut, tetapi ada urusan iman yang harus kita berikan terhadap porsi tubuh kita dan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Ya ini apa? Ya ini beriman kepada Allah. Ya. Sehingga ketika kita ingin berpikir secara radikal, kalau Profesor Suteki kan sudah punya titel radikal, ya, profesor yang radikal. Ya. Kalau menurut profesor, beliau ya profesor yang berpikiran terdidik dan berakal. Ya. Akalnya kembali berfungsi sebagai benar-benar hamba yang beriman. Kemudian menurut beliau itu di samping radikal ada sebuah paham yang tadi sudah disindir oleh Bung Nanang, yakni khilafah tadi. Lah kalau kita itu sebagai muslim menganggap bahwa khilafah itu paham, nah ini berbahaya. Karena menurut ulama yang kita berguru kepada mereka, khilafah itu bukan paham,
Bahkan ketika tahun 2000 awal kalau nggak salah MUI sudah mengeluarkan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam. Lah kalau ini disangkut pautkan sebagai sebuah paham, ini berbahaya. Ya. Sehingga ketika siapapun yang menjelaskan terkait dengan solusi perburuhan, solusi kita bekerja hanya sekedar menuntut perut, ya, tapi kita tidak mengarahkan bahwa paradigma pemerintah sekarang atau penguasa sekarang itu salah, bukan lagi kapitalisme, tetapi kepada Islam. Nah, Islam itu solusinya bukan hanya sekedar wes pokoknya sholato yang rajin nanti rezeki ngalir, ya tidak seperti itu, ya, beda pemahaman. Kalau masalah sholat itu kan kewajiban. Tapi kalau masalah bagaimana kita bekerja, itu bukan ada hubungannya dengan pokoknya nanti sholat pasti rezekimu lancar, tidak seperti itu. Lah kalau logika itu dipakai, bagaimana saudara-saudara kita di Rohingya, di Palestina, masuk mereka itu berdolimi berarti sholatnya nggak bagus, kan tidak gitu logikanya. Sehingga ini kita berharap kajian dari teman-teman LBH Pelita Umat itu agar ini nanti kita awasi regulasi terkait dengan KUHP yang baru, jangan kemudian membatasi seperti disampaikan oleh Bung Nanang tadi, bahwa teman-teman buruh, teman-teman syarikat pekerja itu tidak lagi kemudian berkutat kepada solusi yang ditawarkan saat ini, lebih ke arah sosialisme, lebih ke arah asas kerakyatan. Ini berbahaya juga, ya, karena kalau asas kerakyatan solusinya nanti pasti chaos. Ya, pasti akan dibenturkan antara pekerja dan pengusaha, akan dibenturkan antara paradigma proletar dan borjuis. Islam tidak pernah membenturkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Islam antara pekerja dan yang memberikan pekerjaan itu statusnya sama, derajatnya sama-sama tinggi, tidak ada benturan. Ya, sehingga pekerja itu juga tujuannya tercapai, kemudian bekerja juga motivasinya ada, ya. Di satu sisi pengusaha juga tidak terbebani dengan hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab mereka, ya, seperti kesehatan tadi, ya, 1% dibanding 4%. Kemudian kecelakaan kerja yang harusnya menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab penguasa, dibebankan kepada pengusaha. Ini sebenarnya satu sisi berat. Ya, saya sendiri kalau di dalam tempat kerja meskipun personalia bukan kemudian menganggap harus membela kepentingan pengusaha, tidak. Ya. Tetapi ini ada satu sisi yang terdolimi dan yang didolimi. Ya. Ya, karena satu sisi ketika kita hanya berharap membela kepentingan pekerja, ya terkadang kalau saya di bahasa Surabaya itu disambati pekerja. Ini masalah mau apa? Ternyata dia sebenarnya melanggar ya, SOP kerja. Nah, kalau sudah melanggar SOP kerja, dia tidak mau disalahkan. Ini kan juga salah, ya. Ini keliru pemahaman ini. Sehingga tidak hanya sekedar menuntut haknya sebagaimana regulasi pemerintah harus upahnya UMK, tetapi kebutuhan dia, tanggung jawab dia sebagai seorang pekerja yang harus loyal untuk bekerja ini tidak terpenuhi. Akhirnya kita berusaha untuk mendidik teman-teman pekerja, ya, tujuannya bekerja apa, motivasinya apa, dan juga tidak kemudian kita lepas bahwa kita sebagai muslim, ya, harus terikat dengan syariat Allah. Lah kalau kita tidak memperbaiki moral seperti pemahaman sebagai makhluk, maka ini berbahaya. Lah inilah yang kemudian kita menganggap KUHP yang baru ini perlu kemudian kita jelaskan kepada siapapun, baik kepada buruh, kepada siapapun. Ada frasa yang tadi, jangan sampai kemudian paham lain itu nanti benar-benar membatasi ruang lingkup diskusi kita, ya, bahwa ada umat, ada buruh yang menginginkan solusinya bukan lagi kepada sosialisme, tetapi kepada Islam sesuai dengan perintah yang diberikan Allah kepada kita sebagai al-makhluk ini. Nah, kalau Islam itu kita tidak bisa kemudian hanya sekedar pokoknya solusinya Islam itu sholat, bukan, karena ada sistem yang lain, yakni khilafah tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang khilafah, pasti turunannya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada umat, kepada buruh. Nanti setuju ya, tadi ada yang tanya, Ustaz Umar tanya, jadi ketika
negara dalam hal ini penguasa itu memberikan semua hak-hak rakyat terhadap kita para pekerja, sandang, pangan, papan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, itu ditanggung oleh negara. Kita akan bekerja dengan para pengusaha dibayari berapapun, ya tidak ada masalah. Kita sepakat aman gitu loh. Tapi saat ini kan berbeda ya. Kita itu meskipun diberi upah berapapun, UMK jelas kalau hidup di Surabaya mungkin juga dikatakan cukup juga tidak cukup ya. Apalagi di bawahnya UMK. Ya. Karena kita berpikir untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya ini tanggung jawab negara. Belum lagi ketika kita sakit, ya siapa yang memberikan pemenuhan kesehatan? Orang sakit itu sekarang ya bukan lagi memikirkan sakitnya, memikirkan biaya, jadi tambah sakit. Tambah sakit ya? Iya, tambah sakit ya. Pikir... Bukan memikir tentang sembuh. Ya benar di pintu rumah sakit itu kalau sakit itu serahkan urusannya sakitnya kepada Allah. Benar. Lah kalau urusannya sakitnya diserahkan kepada Allah, ya yang biaya rumah sakit diserahkan kepada siapa kan gitu. Ya kalau ini diserahkan kepada negara, saya yakin penduduk, rakyat, buruh juga akan cepat sembuh dan tidak mudah sakit. Jadi itu ya kalau kita berbicara tentang kesejahteraan. Jadi saya harap bukan lagi pemahaman untuk mencari permasalahan yang tidak kunjung selesai dengan solusi yang tambal sulam dengan kapitalisme dan dengan sosialisme. Tapi mari kita coba yang tadi diutarakan Bung Nanang bahwa ini pernah dirasakan kenikmatan di dalam naungan Islam. Jadi solusi yang paling baik adalah dengan adanya KUHP yang baru kita tetap awasi penguasa agar tidak semakin dolim ya, karena ini sebagai kewajiban sebagai rakyat, sebagai buruh yang hidup di negeri yang luar biasa indah ini, agar tidak semakin dolim ya. Jadi solusinya itu ya, harus paradigmanya dirubah. Mungkin itu. Baik, paradigma dirubah. Tadi ada hal menarik begitu dari perbincangan kita di sesi terakhir, khususnya ya dari Bang Nanang gitu ya, terkait dengan politik ya, politik ekonomi. Jadi ada sangkut pautnya dengan politik ekonomi Islam, di mana menjamin bahwa penguasa itu memberikan kebijakan layanan terbaiknya untuk rakyat ya, baik itu muslim maupun non muslim. Walaupun misalkan teman-teman ya, misalkan warga Surabaya atau siapapun ya yang tinggal di Surabaya digaji 1,5 juta, misalkan, saya ulangi, digaji 1,5 juta, tapi urusan kesehatan ya, keamanan, pendidikan ya, termasuk penyediaan tempat tinggal ya yang cukup, itu kayaknya kok worth it banget gitu ya, asik gitu ya, asik ya. Kemudian kita membayangkan Surabaya itu bebas dari kemacetan gitu ya, teratur rapi, indah ya. Ini menarik ya tapi ini juga menjadi perbincangan bagi kita bahwa diskusi ini tidak kita cukupkan di ngabuburit pada sesi ini, tapi insyaallah di kesempatan berikutnya, dan juga semoga kita bisa menangi bertemu dengan orang-orang yang masih mikirin buruh dan rakyat Indonesia begitu. Baik, kita masuk sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi akhir gitu ya. Nah sebelum itu closing statement Mbah ya, oleh-oleh ya, harapannya bagaimana, termasuk harusnya tuh kita sebagai buruh, rakyat dan juga muslim itu bagaimana, closing statement gak banyak-banyak ya, supaya nanti bisa nunggu berbuka dengan waktu yang tepat dan cepat gitu ya. Baik, kurang lebih sekitar 2 menitan Abah, termasuk narasumber yang lainnya. Silakan. Yang perlu disiapkan untuk masa depan yaitu dengan membangun tarif kecap secara sungguh-sungguh. Terima kasih. Ini saya tambahkan ya, tarif kecap ini. Kecap itu knowledge, entrepreneurship, creativity, ability, profesional. Wah, menarik ini. Kita oleh-olehnya apa? Kecap. Nah, itu oleh-oleh penting gitu ya. Baik, silakan Bung Nanang. Iya. Kalau saya
artian ngaji sistem Islam. Wah, benar ya. Tolong dipikirkan Bu, bagaimana ini terakhir ya. Pokoknya dipikirkan ya. Ya dah itu aja. Baik, menarik ya. Yang penting nasi tadi ya, ngaji sistem Islam, menarik. Oke, kita tunggu gimana yang pojok. Tadi ada kecap dan nasi. Ini lauknya apa nih? Mungkin penjabaran ya dari kedua tadi ya. Iya. Jadi saya sedikit menambahi terkait dengan KUHP tadi. Oke. Kalau kita berbicara tentang KUHP yang baru, mungkin bagi teman-teman hukum dari orang-orang praktis hukum bangga ya. Negeri kita ternyata akhirnya bisa membuat produk hukum yang namanya KUHP. Tetapi sebagai muslim juga kita kok khawatir, lah kita itu akal kita terbatas ya. Kemudian yang membuat hukum ini juga para penguasa, para rezim. Artinya yang bisa menafsirkan seenak sendiri ya mereka, bukan kita. Itu yang bermasalah. Sehingga anekdot yang luar biasa diberikan oleh Profesor Suteki sebagai guru hukum saya, salah satunya itu mengatakan gini. Jadi dulu kita dengan adanya KUHP warisan penjajah, ide-idenya itu kan terkait dengan penjajahan Belanda kepada rakyat Indonesia. Dengan KUHP baru itu kita benar-benar tidak lagi berada di zaman kolonialisasi penjajahan Belanda. Tetapi yang lebih miris, kita tidak dijajah Belanda tetapi dijajah oleh penguasa kita sendiri. Artinya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Itu enggak tahu itu mana yang lebih sadis, mana yang lebih parah. Kalau bagi saya kok sama-sama parah gitu. Baik. Nah, artinya di closing statement ini dengan adanya KUHP baru, semoga menjadi spirit bagi kita sebagai bagian dari umat, bagian dari buruh yang Muslim, apalagi API ya, Aliansi Buruh Indonesia yang beragama Muslim, ini tetap yakin bahwa solusi di dalam permasalahan kita tidak lagi berkutat kepada perombakan sistem kapitalisme maupun sosialisme, tetapi kepada Islam. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih narasumber yang luar biasa, termasuk para peserta yang berbahagia, karena salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa, ya, ini adalah menunggu waktu-waktu yang paling menentukan, ya. Karena salah satu puasa itu diakhiri dengan berbuka. Nah, insya Allah kita berbuka karena aromanya sudah menyengat begitu ya. Nah, gitu ya, sampai ke belakang. Baik, rekan-rekan buruh yang berbahagia termasuk netizen yang saat ini sedang online di channel YouTube Aliansi Buruh Indonesia yang sudah memasuki waktu-waktu menjelang azan maghrib begitu. Oleh karena itu, forum yang luar biasa ini insya Allah kita akan ketemu kembali insya Allah di sesi dan pertemuan yang tak kalah menarik ya, insya Allah sawalan. Mungkin halal bihalal gitu ya. Halal bihalal ya, insya Allah ya. Luar biasa. Tolong diagendakan. Begitu. Baik, kita akhiri pertemuan yang luar biasa ini, kita tutup dengan pantun dulu. Nah, oke ya. Baik, izinkan kami berpantun. Beli jus semangka ke Palestina. Betul apa kita? Atau ini butuh perjuangan ya. Luar biasa. Beli jus semangka ke Palestina. Minumnya gratis sambil menyelam. Iya, enggak apa-apa ya. Saatnya buruh sejahtera dan mulia hanya dengan syariah Islam. Sama-sama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Matur thank you, kami sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh kru kerabat yang bertugas. Saya Adam Shalendra dan juga dari panitia ABI Aliansi Buruh Indonesia dan juga kolaborasi dengan SPBRS Serikat Pekerja Silaturahim ya, Silaturahmi Pekerja Rindu Surga. Oh, buruhnya belum ya, memang sengaja begitu ya. Saya ulangi, Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga. Semuanya rindu surga? Oke, insyaallah ya, kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita akhiri dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan juga istighfar akhir salai, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Semoga kita bertemu di forum yang luar biasa membahas mengenai buruh dan rakyat Indonesia. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.